Selamat datang ya, di channel Arya Satya. Video ini sebuah alur cerita novel audio, yang berjudul Si Iblis Kecil Wu Chen. Ikuti aja ceritanya, semoga terhibur. Terima kasih. Bab 87. Dari kejauhan Mulian melihat Master Sekte. Pedang Dewa bergerak, ia tidak bisa tinggal diam. Ia hendak keluar membantu Yu Yang. Namun perhatiannya teralihkan saat mendengar keributan lain yang baru saja terdengar di medan perang. Ia dengan indera spiritualnya merasakan aura segerombolan monster iblis. Ayah kirim beberapa abadi untuk membantu Yu Yang. Dia tidak akan bisa bertahan sendirian menghadapi Zixin. Pergilah, ayah sendiri yang akan pergi membantunya, balas Muang seraya mengajak seorang jenderal dan seorang master sekte tingkat 1 lain. Master sekte itu sudah mencapai abadi tingkat 8. Master Zuhe, sepertinya sudah waktunya kita turun. Pria bernama Zuhe itu mengangguk dan langsung mengikuti kaisar yang pergi lebih dulu. Yu Yang saat ini tengah kelimpungan menahan serangan Zixin yang menebaskan pedang ke arah kepalanya. Ia memiringkan tubuh ke belakang supaya lehernya tidak meninggalkan kepalanya. Pedang milik Zixin bukan senjata yang terbuat dari benda material, melainkan terbuat dari energi murni. Benda berwarna merah itu berdengung setiap kali ia menebaskannya, memunculkan aura yang mengintimidasi. Yu Yang tidak berdiam diri begitu saja menerima serangan dari Master Sekte Pedang Dewa itu. Keempat senjatanya selalu bergerak menahan dan sesekali menyerang balik. Suara dentingan sesekali terdengar saat senjata gadis itu terpelanting terkena sabetan pedang Zixin, namun tusuk rambut itu selalu berhasil dikendalikan dan tidak pernah terhempas jauh. Yu Yang sesekali memperhatikan sekelilingnya, ia tidak melihat ada abadi lain di sana yang bisa membantunya menghadapi Zixin. Siu. Gadis itu mengatupkan rahang saat pedang energi datang dengan cepat dari arah atas. Terpaksa membuat perisai dengan mengangkat kedua tangan ke arah atas. Boom! Hak! Yu Yang berteriak dengan terus menahan tekanan dari kekuatan pedang lawan. Telapak kakinya bahkan sampai tertanam ke dalam tanah beberapa senti. Saat itu, sekilas ia melihat Kaisar Mu dan dua orang lain tengah berhadapan dengan abadi yang setingkat dengan Zixin di udara. Orang yang menghadang pergerakan Kaisar tidak lain adalah Toluo Seheng, Master Sekte Lembah Kuning di Benua Tengah, yang juga guru dari Kaisar Yingsu saat masih remaja. Dalam kondisi tertekan, dua orang menyerang Zixin dari kiri dan kanan. Dua energi berbentuk cakar berlainan bentuk terbang ke arahnya. Zixin terpaksa melompat mundur untuk menghindar. Wajah Yu Yang langsung terlihat cerah saat Xie Lian dan Chung Li sudah berdiri di dekatnya. "Maaf kami terlambat," ucap Chung Li tanpa melepas pandangan dari lawan. Di sisi lain, Muang tengah berjibaku menghadapi Toluo. Meski bertiga, mereka masih kesulitan menghadapi lawan. Tinju peremuk tulang. Awas Kaisar. Zuhe maju menahan tinju Toluo yang ternyata juga memiliki teknik sama dengan Wu Chen. Boom! Dua tinju bertemu, menimbulkan gelombang energi yang meluap-luap. Meski berhasil menyelamatkan Kaisar, Zuhe ternyata masih kalah dalam adu kekuatan. Ia terdorong mundur dan mendapat hadiah senyum sinis dari Toluo. "Hahaha, hanya segini saja batas kemampuan kalian. Sungguh sangat mengecewakan. Padahal kukira, bisa bersenang-senang ikut dalam perang ini," ucapnya Toluo dengan senyum dan tawa mengejek. Wajah Muang tampak sangat kesal, ia sudah berjanji pada putrinya untuk membantu Yu Yang, namun kenyataannya mereka justru bertemu lawan tangguh lain. Pikirannya mulai berkecamuk, jika Toluo ada di medan perang. Bukan tidak mungkin Ying Kong juga belum memperlihatkan diri. Ia mungkin masih menyembunyikan hawa keberadaannya saat ini. Kuharap ia gagal mencapai puncak abadi. Batin Muang menghela napas pendek, berharap skenario terburuk tidak terjadi. Jenderal yang ikut bersama dengan Muang bernama Yelu, ia menyatukan kedua telapak tangan di depan dada. Tubuhnya melayang semakin tinggi di udara, pancaran energi meluap dari tubuhnya. Lalu dengan satu hentakan, satu siluet bayangan singa muncul dari atas kepalanya. "Terimalah raungan singa emasku." Singa berwarna emas melompat ke arah Toluo, yang masih terlihat tenang. Dia benar-benar meremehkan lawan-lawannya. Saat ini hanya Zuhe yang paling ia perhatikan, karena kekuatan pria itu paling tinggi di antara ketiga lawannya. Melihat serangan lawan, Toluo yang mengambang di udara, menegapkan tubuh. Api berwarna merah menyala keluar dari tubuhnya dan membentuk sebuah tombak. "Hancur!" seru pria itu mengarahkan tombak api ke arah harimau. Ledakan keras disusul dengan gelombang kejut yang terasa sangat panas menyebar ke berbagai arah. Muang dan 32 lainnya melindungi diri dengan energi sejati.
Udara panas seperti itu tidak akan berdampak banyak pada tubuh seorang abadi. Namun itu cukup mengganggu para prajurit yang bertarung di bawah. Padahal mereka bertarung di ketinggian. Yelu memegang dadanya yang terasa sedikit ngilu saat beradu kekuatan. Sial. Ternyata orang ini memiliki inti api monster tingkat 8, sangat mengagumkan. Entah berapa tahun dia memurnikan inti api itu, batin Yelu memuji lawannya. Ia kembali bergabung bersama Kaisar, menyerang. Bersama-sama, sesekali hawa panas terasa saat mereka bertarung, karena bukan hanya Toluo. Master, Suhe ternyata juga seorang yang menggunakan inti api. Api pria itu adalah api hijau, tidak kalah kuat dari milik Toluo. Mereka terbang ke sana kemari, terkadang bukit dan hutan terbakar saat dua api saling berbenturan. Muang dan Yelu terpaksa sedikit mengendurkan serangan, jika kedua pengguna api menggunakan kekuatannya. Sementara itu, Chungli yang bertarung melawan Zixin terpental beberapa kali. Area di sekitar mereka telah dipenuhi oleh cekungan tanah, akibat yang ditimbulkan dari pertarungan. Darah sudah terlihat menetes kening pemuda itu, ia berdiri dan menancapkan tombak untuk menopang tubuhnya. Badai 1000 daun kembali terlihat membawa kepulan debu. Seperti topan yang sedang mengamuk. Bahkan beberapa pohon kecil tercabut dan terbawa oleh teknik Yu Yang. Gadis itu tampaknya menggunakan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Si alien juga tidak tinggal diam, dia memposisikan pedang di depan dada. Lalu mengangkat tinggi dengan dua tangan. Pedang di tangan gadis itu bergetar dan mengeluarkan suara dengungan. Energi kuat berpendar dari pedang si alien. Energi itu sesaat terlihat seperti berdenyut palan, lalu meledak dan memancarkan cahaya yang kemudian energi itu tertarik kembali dan menyatu menjadi pedang berukuran raksasa. Pedang penebas badai. Saat si alien menebaskan pedang di tangannya, pedang energi itu juga bergerak terbang dan menebas Zixin dari atas. Pria itu dengan sigap membuat gerakan tangan, dua buah lingkaran rune sihir muncul di ketinggian, dua pedang berwarna emas keluar dari tengah-tengah lingkaran sihir. Ukuran dua pedang itu tidak kalah besar dari pedang yang dibentuk oleh si alien. Satu pedang melesat ke arah jurus si alien, satu lagi terbang ke arah badai 1000 daun. Dan adik Lien, si alien terlontar dan melayang tak beraturan, Chungli langsung menangkap gadis itu untuk membantunya menyeimbangkan diri. Darah mengalir dari hidung dan mulutnya. Sedangkan Yu Yang yang berada di tanah terdorong hingga bergulingan hingga membentur satu pohon yang telah tumbang. Ia terbatuk beberapa kali, dada dan kepalanya terasa berdenyut. Ia segera meminum pil pemulihan. Karena pandangannya terasa sudah kabur, berusaha untuk tetap bertahan. Ia bersyukur menyerang bersama-sama. Jika tidak, ia pasti sudah tidak sadarkan diri dan mati terbunuh oleh lawan tanpa disadari. Baru saja ia menenggak pil, ia dikejutkan oleh pedang energi di tangan Zixin sudah menebas dari atas. Yu Yang terkesiap dan menghantamkan kaki ke tanah untuk melayang mundur. Swiss! Rintih Yu Yang saat ujung pedang itu menyayat pahanya. Lalu tinju kiri lawan sudah menghantam telak perut gadis itu, membuat tubuhnya terpental beberapa kali di tanah. Zixin ingin mengakhiri pertarungan secepatnya. Tidak ingin membuang-buang waktu lagi, serangannya tertahan saat merasakan dua energi besar. Dari belakang, si alien dan Chungli sudah membentuk avatar mereka. Dua avatar itu masing-masing menggenggam senjata. Mereka berdua melayang di dalam avatar itu sendiri. Sayang sekali kita mungkin tidak akan pernah melihat iblis kecil setelah tubuhnya berubah. Lebih baik, padahal aku sangat menantikan untuk bertemu dengannya, ucap Chungli dengan tersenyum kecut. Setidaknya kita sudah melakukan yang terbaik, jika memang harus mati. Aku cukup senang mati saat bertarung bersama. Si alien tersenyum dengan wajah yang memperlihatkan kebahagiaan. Tidak tampak ketakutan di wajahnya. Bab 88, Chungli tersenyum kecut saat melihat Zixin menatap mereka dengan pandangan meremehkan, seolah teknik avatar yang mereka gunakan bukan sesuatu yang perlu dia khawatirkan. Saat berhasil mencapai ranah abadi, Chungli berpikir hanya sedikit orang yang bisa mengalahkan mereka. Kini di hadapannya berdiri seseorang yang bisa melakukan itu. Avatar Chungli dan si alien menggunakan senjata yang sama seperti pengguna jurus itu. Kedua avatar menusuk dan mengayunkan senjata pada Zixin. Boom! Zixin masih bisa menghindar sembari membuat gerakan segel tangan. Energi meluap dari tubuhnya, avatarnya terlihat berukuran jauh lebih besar, ia kembali membuat gerakan segel tangan. Dua pedang muncul di tangan kedua avatar.
Dua avatar yang berukuran sedikit lebih kecil maju melawan avatar milik Zixin. Chungli dan si alien masih berada di dalam avatar mereka. Saat si alien menebaskan pedang, energi pedang raksasa melesat ke arah Zixin, namun avatarnya menepis energi itu dengan kedua pedangnya. Energi berbelok arah dan terbang sangat jauh hingga mengarah ke benteng kota Haifeng. Para jenderal-jenderal dan orang terkuat dari Mu segera meninggalkan lawan masing-masing. Penduduk kota yang melihat segaris panjang energi pedang ke arah benteng langsung menjerit dan berteriak ketakutan. Mereka langsung menunduk dan menutup kepala dengan kedua tangan. Jangan sampai energi pedang itu mengenai perisai kota. Jenderal Meng beserta dua orang abadi dari tetua sekte di kekaisaran membuat perisai energi. Ledakan saat benturan dengan perisai yang dibuat oleh Jenderal Meng membuat prajurit ranah raja dan kaisar terpental. Baik musuh maupun kawan tergeletak tidak berdaya, yang berhasil bangkit dan tidak terluka parah mencuri kesempatan untuk membunuh lawan. Meng Kei menatap jauh ke arah tiga raksasa energi yang saling bertarung. Wajahnya menegang saat melihat dua pengawal putri Mu menghadapi Master Sekte Pedang Dewa. Ia memerintahkan beberapa ahli ranah jiwa untuk menggantikannya menghadapi lawan sebelumnya. Lalu segera pergi untuk membantu Chungli dan yang lain. Yu yang terbaring menatap langit. Ia berusaha bangkit berdiri dengan susah payah. Erang gadis itu memegang samping pinggang. Dua tulang rusuk gadis itu patah dan tampak menonjol keluar. Menggigit bibir menahan sakit, ia berusaha mendorong dan memasukkan tulang rusuknya kembali, lalu menghentikan pendarahan dan menelan pil untuk mengurangi rasa sakit. Yu yang berusaha mengatur napas yang sudah berat dan tidak teratur. Kembali menelan pil untuk memulihkan sedikit energi yang sepertinya sudah berkurang jauh karena sudah terluka parah. Sepertinya sudah tidak mungkin bagiku untuk membentuk teknik avatar, gumam Yu yang dengan perasaan kesal. Ia berusaha merasakan keberadaan keempat senjatanya, lalu merentangkan kedua lengan ke samping dengan telapak tangan terbuka. 4 tusuk rambut gadis itu terbang dan berputar-putar ke arahnya. Lalu diikuti dengan suara berderak dari pepohonan. 3 pohon di dekat Yu yang tiba-tiba saja berguncang dengan keras, setelahnya beberapa kali. Suara patahan terdengar. Pohon-pohon itu akhirnya tercabut dari tanah dan melayang tinggi. Yu yang terlihat meringis menahan sakit saat ia mengendalikan pohon-pohon itu. Jenderal Meng terbang dengan menebaskan tombak dari jarak jauh ke arah avatar Zixin. Seekor kelelawar energi berwarna putih muncul dari tebasannya. Zixin yang merasakan aura lain menoleh. Orang-orang keras kepala. Kenapa kalian tidak menyerah saja? Zixin merutuk karena lawan semakin bertambah banyak. Padahal mereka sudah memerintahkan ahli abadi untuk mencegah petarung darimu untuk mengeroyok abadi tahap puncak dari pihak Ying. Ternyata tidak hanya Meng Kei yang datang, Su Long juga muncul untuk membantu Chungli dan kawan-kawan. Semangat sepasang kekasih itu kembali meningkat. Mereka sudah terluka dan kelelahan, karena sudah bertarung 1 hari lebih lama dibandingkan yang lain. Mendapat bantuan 2 abadi, walau hanya tingkat 2 dan 3, setidaknya menambah kemungkinan mereka untuk menang. 2 orang itu juga langsung menggunakan teknik avatar mereka menghadapi Zixin. Dari dalam avatar, Chungli mengangkat tombak. Avatarnya tentu saja melakukan hal yang sama. Dari ujung tombak avatar, energi terkumpul, saat tombak ditebaskan, bayangan naga menderu ke arah Zixin. Raungan naga. Teknik yang dulu hanya bisa dibentuk oleh Chungli hanya sebatas kepas saja, dengan ranahnya saat ini, ia sudah bisa membentuk bayangan naga secara penuh. Kepala naga menderu ke arah lawan, sedangkan si alien juga melepaskan teknik cakar elang bersamaan. Hahaha, sungguh menyenangkan, terima kasih sudah memberiku pertarungan yang menarik. Zixin yang melihat 4 serangan lawan, justru tampak gembira. Pria itu merasa saat ini sudah berada di puncak rantai makanan. Dia berbalik, dan membiarkan avatarnya menahan serangan Chungli dan si alien, sedangkan dia sendiri menghadap ke arah Su Long dan Meng Kei. Su Long menatap lawan dengan kekaguman, karena Zixin bisa mengendalikan avatarnya tanpa perlu melihat. Namun ia dan Meng Kei kemudian terbelalak tidak percaya dengan penglihatan mereka. Satu avatar lain terbentuk, itu adalah sesuatu yang sangat langka. Meski kali ini ukurannya lebih kecil dari yang sebelumnya, itu tetap saja mengagumkan. Sialan, orang ini ternyata sudah lama mencapai ranah abadi tahap puncak. Mereka ternyata merahasiakannya begitu dalam, ucap Meng Kei terkejut.
Semua teknik berbenturan, menimbulkan suara bergemuruh yang bisa membuat manusia-manusia biasa dan kultivator pemula ketakutan. Ledakan keras membuat pertempuran berhenti. Sesaat, semua orang menoleh ke arah sumber suara. Tentu saja berharap pihak mereka yang memenangkan pertarungan di sana. Siang itu pemandangan di sekitar pertarungan dipenuhi oleh debu dan dedaunan yang berguguran. Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas satu sama lain, avatar dari kelima orang itu juga sudah tidak terasa. Chungli dan si alien yang sudah kehabisan tenaga sudah berdiri di tanah. Mereka meringis sembari menyentuh dada, sama-sama terbatuk. Darah meleleh keluar dari hidung dan mulut. Dari balik kepulan debu, Zixin keluar dengan menggenggam dua pedang energi. Dia berputar beberapa kali sebelum menebaskan ke arah dua pemuda itu. Matilah, ucapnya. Suara gedebuk keras saat satu pohon menghantam tubuh Zixin. Ia terpelanting karena tidak menduga Yu yang sudah menunggunya lengah. Baru saja diterbangkan, satu batang pohon lain datang dari belakang. Kurang ajar kau wanita. Zixin merasa terhina diserang bertubi-tubi. Meng Kai dan Sulong mengangguk tidak membiarkan lawan mendapat kesempatan menyerang balik. Mereka menghunuskan tombak ke arah Zixin yang berusaha menghindari serangan Yu Yang. Namun Zixin berputar di udara dan menangkap dua tombak lawan. Ia meledakkan energi di tangannya, hingga membuat pegangan Meng Kai dan Sulong terlepas dari senjata mereka. Kembali berputar, Zixin melempar tombak ke arah pemiliknya. Dengan kelabakan dua orang itu melindungi diri dengan energi sejati. Dua tombak berhasil mengenai mereka, karena jaraknya terlalu dekat. Sulong kena di pundaknya, sedangkan Meng Kai terluka di paha kanan. Mereka berhasil selamat di saat genting. Beberapa waktu sebelumnya, Putri Mulian menatap sekumpulan pasukan yang terdiri dari manusia yang terlihat tidak biasa. Jadi mereka yang dimaksud oleh Cheng Jun, batin Mulian merasa muak melihat mereka yang membabi buta menyerang pasukanmu. Beberapa bagian tubuh pasukan itu sudah berganti dengan lengan atau kaki monster iblis. Bahkan ada yang terlihat memiliki sayap. Tapi kondisi mereka benar-benar berbeda dengan kondisi Wu Chen saat pertama kali mereka bertemu. Orang-orang ini memiliki garis perbedaan dengan anggota tubuh lainnya. Bagian tubuh itu memang bagian tubuh monster yang dicangkokkan untuk mengganti tubuh mereka. Mulian dengan mata peri melihat dengan jelas jika kristal roh ditanam di dalam bagian tubuh monster. Pasukan ibliskah? Gumam gadis itu, terlihat masih merasa kasihan pada musuhnya. Hanya karena tidak berbakat dalam kultivasi, mereka bersedia mengubah tubuh mereka menjadi monster iblis. Mereka tampaknya benar-benar sudah putus asa, pikir Mulian. Padahal jika mereka berhasil mengolah dan memurnikan kristal roh di tubuh mereka, meski ada kemungkinan gagal untuk menerobos tingkatan selanjutnya, setidaknya mereka sudah berusaha. Mulian langsung turun saat manusia-manusia bertubuh setengah monster membantai pasukannya. Seorang prajurit yang hanya ranah pemurnian Ki hampir saja tertusuk pedang oleh seorang yang memiliki sayap. Orang itu sepertinya adalah pemimpin dari pasukan iblis. Ia mencangkokkan sayap monster kelelawar di punggungnya. Dengan satu lambaian tangan, satu bila energi telah memutus kedua sayap pria itu. Prajuritmu menoleh ke atas. Dengan wajah tidak percaya ia mengucap terima kasih berkali-kali. Komandan, pasukan iblis yang mendengar teriakan kesakitan pemimpin mereka langsung mendekat dan berkumpul. Saling pandang karena tidak menyangka jika abadi puncak yang akan mereka hadapi. Kening mereka mengernyit saat melihat Mulian membuat beberapa gerakan segel. Sebuah rune lingkaran sihir mulai terbentuk di udara, namun tiba-tiba saja Mulian terkesiap saat menyadari satu kekuatan lain menyerang ke arah lingkaran itu. Blar, dalam sekejap rune sihir itu lenyap. Pasukan iblis kembali bersemangat saat melihat siapa orang yang menyerang Mulian. Bukankah sangat memalukan seorang abadi menyerang lawan yang tidak sepadan? Mulian menatap tajam pada Ying Kong yang ternyata meninggalkan istananya di benua tengah. Mereka saling tatap berusaha menilai kekuatan lawan masing-masing. Pertarungan antara dua orang terkuat akhirnya pecah. Mulian berkali-kali menjauh hendak mengunci kekuatan dari pengguna kristal roh. Tetapi, Ying Kong tidak membiarkan dia melakukan tindakan pada pasukannya. Ia terkadang juga melepaskan serangan ke arah pasukanmu. Memaksa putrimu bergerak untuk melindungi mereka. Pertarungan berlangsung cukup lama, pasukanmu dan juga aliansinya dengan sekutu Pangeran Ying tertekan oleh lawan. Mereka terpaksa mundur, membuat orang-orang terkuat hanya bisa bertahan untuk melindungi pasukan mereka jika tidak ingin mereka semua terbantai, rintihan kesakitan dari kedua belah pihak.
Terdengar di mana-mana, mayat-mayat dalam kondisi buruk bergelimpangan. Putri Mulian yang tengah bertarung dikejutkan oleh satu suara, hadapi saja lawanmu putri keduamu. Pasukan iblis serahkan padaku. Mulian tanpa menoleh tersenyum tipis, kali ini ia bisa bertarung dengan lebih leluasa. Ekspresinya berbanding terbalik dengan Ying Kong. Mata pria itu terbuka lebar saat melihat Cheng Jun datang dan membantu kekaisaranmu. Amarahnya mendidih, ia dengan niat membunuh sudah menargetkan mantan jenderalnya lebih dulu. Namun suatu keanehan terjadi. Udara dingin berhembus dari utara dengan membawa kabut tipis. Hari yang sebelumnya panas dan cerah mendadak berkabut. Suhu udara turun dengan sangat cepat, matahari mulai bersembunyi, seolah takut pada sesuatu. Chung Li dan yang lain sudah terkapar, Zixin menatap lawan-lawannya dengan tatapan kemenangan. Ia mulai membentuk teknik untuk menghabisi mereka sekaligus. Namun perubahan cuaca yang tiba-tiba membuatnya bersiaga. Ia menengadahkan telapak tangan menangkap butiran kristal salju yang mendadak turun dari langit, semakin lama jumlahnya semakin banyak. Ia mengernyit, kenapa turun salju di saat musim panas seperti sekarang, pikir Zixin tidak mengerti. Bukan hanya dia, semua orang merasa heran dengan salju yang turun tiba-tiba. Bahkan beberapa orang ada yang mengecap butiran dingin itu untuk memastikannya. Wajah-wajah orang-orang benua tengah mulai tegang, terutama yang berasal dari ibu kota kekaisaran. Mereka yang berusia di atas 30 tahun masih mengingat keanehan seperti ini juga. Pernah terjadi sebelumnya, Mu Ang serta Permaisuri dan Mu Jiao juga merinding, dulu mereka nyaris terbunuh oleh sesuatu yang muncul bersama salju yang turun di musim panas. Tidak mungkin, naga itu sudah mati dibunuh oleh Ying Su, batin Ying Kong menolak untuk percaya. Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.